Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Wahida pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada sesi kita kali ini akan kita bahas adalah sistem pencernaan manusia bagian pertama. Kebutuhan energi. Apakah fungsi energi bagi tubuh? Tubuh membutuhkan energi setiap kegiatan, seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku. Tubuhmu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 30 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satuan kalori atau kal menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori kekal dengan 1000 kalori atau kalor, sama dengan 4200 joule jika dalam satuan joule. Jadi energi itu mempunyai satuan kalori, bisa juga dalam joule. Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam setiap gram makanan adalah dengan menggunakan kalorimeter. Sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuhmu selama sehari-hari berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat. Kebutuhan energi berdasarkan jenis kelamin. Perhatikan tabel yang ada pada perempuan dan laki-laki. Setiap umur dan kebutuhan energi ada yang ringan, sedang, dan berat. Perhatikanlah tabel yang ada. Kemudian simak secara baik-baik. Profesi apa saja yang dikategorikan sebagai kegiatan ringan, sedang, dan berat? Amatilah tabel berikut. Yang ringan adalah penjual dalam ruangan, pegawai kantor, dan ibu rumah tangga. Yang sedang itu adalah guru, penjual di luar ruangan, perawat. Sedangkan yang berat adalah pekerja bangunan, buruh, olahragawan. Daftar menu makanan dan perkiraan energi. Perhatikan tabel yang ada, sayur, lauk pauk, buah, nasi, minuman, dan kue. Dari setiap menu ada jumlah kalori dan jumlah energi yang dihasilkan. Jenis nutrisi. Makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jenis nutrisi diantaranya adalah misalnya karbohidrat. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori atau kilokal. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti, gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Beberapa fungsi karbohidrat antara lain sumber energi,
mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, bahan pembentuk sel, struktur sel dan jaringan, dan organ tubuh. Untuk menguji makanan yang mengandung glukosa, digunakan larutan benedik atau larutan Fehling A dan B. Makanan yang mengandung glukosa, jika diuji dengan kedua jenis larutan tersebut, akan menghasilkan warna merah bata. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum, digunakan Lugol atau iodium. Makanan yang mengandung amilum, jika diuji dengan larutan Lugol, akan menghasilkan warna biru kehitaman. Yang berikutnya adalah lemak. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kcal per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah alpukat. Bahan makanan yang mengandung lemak hewani antara lain daging, keju, mentega, susu, telur, dan ikan segar. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung lemak, digunakan larutan sudan 3 dan kertas. Jika diuji dengan larutan sudan 3, akan menggumpal dan menghasilkan warna merah bata. Dan jika bahan makanan yang mengandung lemak, jika dioleskan pada kertas, akan meninggalkan noda transparan. Noda tersebut akan terlihat jelas saat diterawang di bawah sinar matahari. Yang berikutnya adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, serta membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan. Protein hewani diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Bahan makanan yang mengandung protein, jika diuji dengan larutan biuret, akan menghasilkan warna ungu. Dan jika diuji dengan milon, akan menggumpal dan berwarna merah bata. Yang berikutnya adalah vitamin. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Yang berikutnya adalah jenis vitamin, sumber dan manfaatnya. Yang pertama adalah vitamin A. Manfaatnya menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber hati, wortel, sayuran orange, dan minyak ikan. Akibat jika kekurangan adalah penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut rontok. Yang berikutnya adalah vitamin B. Manfaatnya membantu proses oksidasi, membantu mencerna protein, dan pembentukan sel darah merah. Sumber dapat didapat dari gandum, makanan laut, daging, telur, sayuran warna hijau, dan kacang. Akibat jika kekurangan, penyakit beri-beri, gangguan saraf, berat badan berlebih, dan anemia. Yang berikutnya adalah vitamin C. Manfaatnya membantu ketahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, mencegah penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Sumber dapat dari jeruk, stroberi, tomat, pepaya, dan jambu biji. Akibat jika kekurangan adalah skorbut atau degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah, sariawan, lemas, proses penyembuhan luka lambat, dan gangguan kekebalan tubuh. Berikutnya adalah vitamin D. Manfaatnya menguatkan tulang dan gigi serta membantu proses penyerapan kalsium. Sumbernya susu dan kuning telur. Akibat jika kekurangan adalah riket atau cacat tulang pada anak-anak,
kerusakan otak dan pelunakan tulang pada orang dewasa. Berikutnya adalah vitamin E. Manfaatnya berperan penting dalam proses reproduksi dan mencegah kanker paru-paru. Sumbernya biji-bijian, telur, mentega, dan kecambah. Akibat jika kekurangan, degenerasi sistem saraf dan sel darah merah mudah rusak. Yang berikutnya adalah vitamin K. Manfaatnya berperan dalam pembentukan darah dan dapat mencegah keguguran. Sumbernya didapat dari bayam, tomat, wortel, alpukat, dan anggur. Akibat jika kekurangan adalah kerusakan hati, anemia, dan kelainan pada penggumpalan darah. Berikutnya adalah jenis nutrisi yang lain adalah mineral. Tubuhmu memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Di antaranya adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu gizi, misalnya susu, terkandung protein, lemak, serta juga mineral berupa kalsium. Mineral berfungsi dalam proses pembentukan sel, membantu reaksi kimia tubuh, menyangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Ini adalah beberapa contoh mineral. Kegunaan dan sumbernya silakan diamati, disimak baik-baik. Misalnya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Dan aku bisa membaca kegunaan dan sumbernya. Berikutnya jenis nutrisi adalah air. Air penting bagi tubuhmu untuk menjaga kelangsungan hidup. Kamu tentu lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa demikian? Karena sel-sel tubuhmu membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air karena bernafas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Setelah kita menyimak materi yang tadi, ini ada tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah jenis mineral. Beberapa jenis mineral, natrium, iodium, dan fosfor, silakan cari fungsinya masing-masing dan akibat jika kekurangannya. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah materi kita pada kali ini. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.